kalian pada pagi hari ini. Saya berharap kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9 SMP. Anak-anak, untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kalian harus semangat, dan semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa ini, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah teks tanggapan. Di antara kalian mungkin sudah pernah menonton film, membaca novel, membaca buku cerita, maupun drama. Setelah menonton atau membaca, anak-anak mungkin memberi komentar kepada film atau novel tersebut. Jika komentar kalian itu kalian tulis, itu sudah menjadi sebuah teks tanggapan. Lalu, apa anak-anak yang dimaksud dengan teks tanggapan? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang teks tanggapan, mari ikuti video pembelajaran berikut ini. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan dalam bentuk pujian, kritikan, dan saran terhadap suatu karya sastra, artikel, berita, ataupun karya seni. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian yang objektif, sopan, logis, dan jelas. Ciri-ciri teks tanggapan. 1. Teks berisi tanggapan disertai fakta dan alasan. 2. Mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. 3. Mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan. Berikutnya kaidah kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba utama. Contoh, ayah menonton televisi ketika Augo sedang belajar bahasa Indonesia. Atika menceritakan bahwa ia pernah bekerja di Jakarta selama 2 tahun. Pada contoh pertama terdapat 2 kata kerja, yaitu menonton dan belajar. Kemudian juga terdapat konjungsi, yaitu ketika. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan anak kalimat pengganti keterangan waktu. Kemudian pada contoh kedua ada kata kerja, menceritakan, dan bekerja. Ada juga kata penghubung bahwa yang menunjukkan itu sebagai pengganti objek dalam kalimat tersebut. 2 kata rujukan, yaitu kata yang berfungsi untuk mendukung pendapat pemberi informasi atau pembicara merujuk pada pendapat sebelumnya. Contoh, saat ini jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke udara terus mengalami peningkatan sehingga terjadilah efek rumah kaca atau kenaikan suhu di bumi. Efek ini menjadi masalah darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia di bumi. Kata ini yang tercantum pada kalimat kedua merujuk pada efek rumah kaca pada kalimat pertama. 3. Konjungsi, yaitu kata yang menghubungkan setiap kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Konjungsi terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Konjungsi hubungan penambahan, misalnya dan, serta, lagi, lagi pula. Konjungsi hubungan pemilihan atau konjungsi hubungan sebab akibat, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu.
konjungsi hubungan syarat, jika, andai, andaikan. Berikutnya konjungsi hubungan perlawanan, namun, tetapi, walau, walaupun, akan tetapi. Konjungsi hubungan tujuan, untuk, agar, supaya. Yang keempat, pilihan kata atau diksi, yaitu pilihan kata yang sesuai dan tepat dalam penggunaan dan penyusunan teks tanggapan. Struktur teks tanggapan. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi terdapat pada bagian awal teks tanggapan. Bagian ini berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan ditanggapi. 2. Deskripsi, merupakan inti pembahasan yang ada pada teks tanggapan. Bagian ini berisi opini penulis dari beragam sudut pandang pada masalah yang ditanggapi. Opini di sini akan diperkuat dengan penggunaan penjabaran berbagai fakta berupa data atau informasi. 3. Penegasan ulang. Pada bagian ini terdapat penegasan yang berisi penyampaian simpulan dari hasil menanggapi masalah dari beberapa sudut pandang. Itu tadi anak-anak struktur teks tanggapan. Anak-anak bisa memahami contoh teks tanggapan yang berjudul SMA atau SMK. Pada contoh ini kita mengetahui bahwa pada bagian evaluasi, yaitu pertimbangan untuk memilih SMA atau SMK setelah lulus SMP. Kemudian pada bagian kedua, deskripsi, ini pengarang menyampaikan opini atau pendapat bahwa alasan memilih SMK, yaitu lulusan SMK lebih mudah dan lebih siap untuk bekerja jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Di SMK, siswa dibekali praktik yang menambah pengalaman, kemudian ada magang atau PKL. Siswa SMK mempunyai hard skill berupa kemampuan kejuruan yang spesifik sehingga bermanfaat ketika kuliah. Itu merupakan kelebihan. Sedangkan kekurangannya adalah materi-materi yang diajarkan di SMK tidak seluas materi yang diajarkan di SMA. Siswa SMK kesulitan untuk masuk ke perguruan tinggi. Adapun kelebihan di SMA yaitu siswa diajarkan berbagai macam materi sesuai bidang yang diambil. Kemampuan berpikir secara logika anak SMA lebih bagus dibandingkan dengan anak SMK. Lulusan SMA bisa lebih bebas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan kekurangan masuk SMA adalah siswa lebih diajarkan kemampuan teoretik saja. Kemudian pada bagian akhir atau penegasan ulang, siswa lulusan SMK jauh lebih siap kerja dibandingkan dengan SMA, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih hemat. Inilah anak-anak analisis terhadap struktur teks tanggapan. Kita sudah mempelajari tentang bagian pendahuluan atau yang kita sebut dengan evaluasi, kemudian isi yang kita sebut dengan deskripsi, dan penutup atau penegasan ulang. Berikutnya langkah-langkah menyusun teks tanggapan. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan aspek-aspek yang akan dijelaskan melalui pengamatan. 3. Menyusun kerangka karangan teks tanggapan. Dan keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks tanggapan utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran teks tanggapan. Mudah-mudahan kalian memahami materi yang saya sampaikan.
Apabila Anda belum memahami materi yang saya sampaikan, silakan kalian simak lagi video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambah referensi bagi Anda untuk belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.